Setiap kali pemerintah membuka lowongan penerimaan CPNS, alangkah adilnya kuotanya dibagi dua. 50% dari umum, 50% lagi dari tenaga honorer dengan status pegawai negerinya, dengan NIP dan PIN Korpri yang terpasang di dadanya, juga dengan hak gaji beserta tunjangan serta semua yang melekat padanya sebagai aparatur sipil negara. Sementara si bapak tadi tinggal menunggu waktu mempensiunkan dirinya, dan tentunya tanpa hak pensiun ya. Si bapak honorer ini akan tetap bekerja dari tahun ke tahun sebagai tenaga honorer. Teman-teman, adakah dari kalian yang sudah menonton video short saya yang berjudul Revisi Undang-Undang ASN? Sampai video ini dibuat, short video itu sudah ditonton 11.700 kali. Sebelumnya, saya nggak ngira ya akan lumayan peminat dari video itu, karena saya lihat jauh sebelum saya di YouTube sudah banyak video-video serupa, namun ternyata peminat dari kata kunci ASN, PNS, atau honorer tetap masih dicari orang-orang ya. Nah teman-teman, setelah saya cari-cari sumber, browsing dan sebagainya, ternyata memang banyak sekali dari masyarakat Indonesia yang kebetulan bekerja sebagai honorer di pemerintahan dan sebagainya. Itu mereka ada yang sudah puluhan tahun, bahkan ada yang sudah 30 tahun mengabdi, tapi tetap saja masih jadi honorer. Malah ada yang sampai meninggal pun masih tetap honorer dan tidak diangkat menjadi PNS. Dan rata-rata mereka adalah para guru dan tenaga kesehatan. Mirisnya lagi, sudah status pegawai mereka tidak jelas, gaji mereka per bulan pun jauh dari kata layak. Ada yang digaji 1 juta per bulan, bahkan ada yang cuma 500.000 per bulan. Malahan ada yang digaji dari uang urunan para PNS di instansi mereka karena tidak dapat gaji dari negara. Semuanya bisa teman-teman cari sendiri ya di Google dengan kata kunci tenaga honorer. Kemudian data terkini di Indonesia ada lebih dari 2 juta tenaga honorer non-ASN yang bekerja di instansi pusat dan daerah. Jumlah yang sangat besar ya, dan sampai dengan hari ini progres revisi Undang-Undang ASN, jika kita ikuti beritanya lagi, itu masih dalam tahap pendataan tenaga honorer ya teman-teman. Saya bisa paham kenapa pemerintah kesulitan untuk langsung mengangkat para honorer ini sebagai ASN, terutama untuk mereka yang sudah bekerja puluhan tahun, tentunya juga karena anggaran dengan jumlah mereka yang sangat besar ya. Nah, menurut saya pribadi ya, sebetulnya kebijakan soal tenaga honorer dari awalnya sudah salah. Kenapa saya bilang salah? Seharusnya dulu di tahun 2014 saat Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 dibuat, harusnya di undang-undang itu jangan dihilangkan semua yang namanya pengangkatan honorer sebagai ASN. Karena alasan demokrasi dan kesempatan terbuka untuk semua warga negara, akhirnya yang namanya pegawai honorer atau non-PNS untuk bisa diangkat sebagai ASN jadi hilang sama sekali. Undang-Undang nomor 5 betul-betul membuat setiap kali ada penerimaan CPNS,
maka 100% kelulusan mereka murni dari hasil tes dan bukan lagi dari berapa lama pengabdian orang itu sudah bekerja. Harusnya jika mau adil, negara membagi kuotanya menjadi 50-50. Maksudnya begini, setiap kali pemerintah membuka lowongan penerimaan CPNS, alangkah adilnya kuotanya dibagi dua. 50% dari umum, 50% lagi dari tenaga honorer. Yang kuota untuk umum, silakan masyarakat umum, baik itu fresh graduate dan para anak muda, silakan berkompetisi dengan sesama jalur umum lainnya. Dan jalur umum ini haram ada tenaga honorer yang masuk dalam seleksinya. 50% sisanya silakan diambil dari para tenaga honorer, ambil dari mereka yang sudah bekerja minimal 15 tahun. Yang sudah 15 tahun mengabdi, silakan berkompetisi memperebutkan kursi CPNS dengan sesama honorer lainnya yang juga sama-sama sudah 15 tahun lebih bekerja. Dan di jalur tenaga honorer ini haram bagi masyarakat umum untuk masuk dalam seleksinya. Jangankan masyarakat umum ya, tenaga honorer yang belum 15 tahun bekerja, apalagi honorer baru, juga haram untuk masuk seleksinya. Dan tentunya nanti diberi kelonggaran untuk jalur tenaga honorer, jangan disamakan dengan jalur umum ya. Jika mungkin pendidikan mereka tidak linier dengan pekerjaan yang dibutuhkan, atau mungkin ada yang belum S1, misalkan ya nggak apa-apa menurut saya. Toh juga selama ini mereka bekerja puluhan tahun pun di instansi itu nggak ada masalah. Malahan ada tenaga honorer yang jadi andalan para PNS-nya karena pengalaman mereka bekerja sudah lebih lama dibandingkan PNS yang baru masuk. Nah, nanti buat perjanjian tertulis, jika sudah lulus dan diangkat sebagai CPNS, mereka harus kuliah lagi sesuai dengan jurusan yang diminta. Kasih tenggat waktu selambat-lambatnya 4-5 tahun setelah diangkat sebagai CPNS, mereka sudah harus lulus S1-nya. Saya yakin mereka mau dan pasti siap untuk itu. Daripada kayak sekarang, setiap kali ada penerimaan CPNS, semua murni diambil dari masyarakat umum. Tenaga honorer harus bersaing dengan para anak muda yang fresh graduate, yang mana soal-soal tes CPNS itu sebetulnya jika mereka sudah bekerja menjadi PNS, tidak terlalu dibutuhkan lagi. Jangankan untuk lulus tes ya, untuk bisa ikut seleksi pun para honorer ini juga sudah tidak bisa ya teman-teman. Mereka rata-rata sudah di atas 35 tahun. Sementara syarat maksimal umur itu 35 tahun. Terakhir teman-teman, dengan semua cerita yang tadi saya sampaikan ya, saya membayangkan begini teman-teman. Seandainya di sebuah instansi pemerintah ada seorang bapak yang jadi tenaga honorer, si bapak ini sudah puluhan tahun mengabdi dan usianya pun tidak lagi muda. Ditambah lagi soal gaji yang tadi kita bahas ya. Saya membayangkan apa ya kira-kira perasaan bapak ini jika setiap tahun dia melihat ada lagi anak muda yang baru saja lulus kuliah, tapi tiba-tiba dengan segala kecerdasan otaknya yang masih fresh itu, anak muda tadi berhasil lolos tes CPNS. Kemudian anak muda ini masuk kantor dengan status pegawai negerinya.
dengan NIP dan PIN Korpri yang terpasang di dadanya, juga dengan hak gaji beserta tunjangan, serta semua yang melekat padanya sebagai aparatur sipil negara. Sementara si bapak tadi tinggal menunggu waktu mempensiunkan dirinya, dan tentunya tanpa hak pensiun ya. Si bapak honorer ini akan tetap bekerja dari tahun ke tahun sebagai tenaga honorer dengan segala pengalaman selama ia bekerja. Semoga wacana revisi Undang-Undang ASN nanti bisa memberi solusi bagi bapak honorer yang tadi saya ceritakan ya. Dan tentunya juga untuk semua tenaga honorer di seluruh Indonesia. Dan pastinya juga untuk masyarakat Indonesia seluruhnya yang ingin mengabdi sebagai aparatur sipil negara. Demikian saya akhiri. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih teman-teman semua.